Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Tekstologi. Kami dari Bahasa Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan kekayaan kesusastraan masa lampau. Salah satu bentuk dokumen tertulis dalam bidang kesusastraan adalah naskah Sabha Parwa dengan nomor KBG 305. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menganalisis naskah Sabha Parwa dengan menggunakan teori semiotika. Naskah tersebut merupakan koleksi perpustakaan nasional dengan tebal 244 halaman, berbahasa Jawa kuno dan berbahan kertas Eropa. Sebelum masuk pada materi pembahasan mengenai teks dalam naskah Sabha Parwa, kita perlu mengetahui kajian tekstologi dalam penjelasan kali ini. Tekstologi adalah cabang ilmu filologi yang mempelajari tentang teks, khususnya teks pada naskah kuno. Fokus utamanya adalah untuk membandingkan berbagai versi naskah untuk menemukan bentuk teks yang paling mendekati dengan naskah asli. Naskah Sabha Parwa memuat teks sastra berbentuk prosa yang menceritakan tentang kembalinya Pandawa ke Indraprastha untuk melakukan Raja Surya. Tidak hanya itu, alurnya juga disertai konflik dengan keluarga Kurawa sekaligus hasutan dari tokoh bernama Sang Buddha. Nah, ungkapan makna dalam naskah Sabha Parwa ini akan sangat menarik apabila dianalisis dengan memanfaatkan teori semiotika Charles Sanders Peirce yang fokusnya itu adalah icon, indeks, dan simbol. Tidak hanya itu, makna yang terkandung dalam teks juga dapat dihubungkan dengan konteks kekinian, yang mana itu bisa digunakan sebagai refleksi dan juga pembelajaran. Yuk, simak penjelasannya. Halo, aku Anissa Febiananda. Biasanya aku dipanggil Febi. Aku dari Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 23. Di sini aku mengambil peminatan sastra. Semiotika sendiri adalah ilmu yang mempelajari soal tanda dan bagaimana tanda menghasilkan makna melalui proses penafsiran. Nah, Peirce sendiri itu mempunyai 3 konsep yang harus ditekankan saat kita menganalisis menggunakan teori Peirce tersebut. Ada icon, indeks, dan simbol. Nah, teori Peirce itu kebetulan sangat cocok jika dibuat untuk mengkaji sebuah naskah. Karena apa? Naskah kuno itu tidak hanya memuat teks, tapi juga berbagai tanda budaya yang merepresentasikan kondisi masyarakat masa lalu. Jadi kan di dalam naskah itu ada yang garis-garisnya atau apalah itulah yang di dalam naskah itu kan ada gambar dan lain-lain. Nah, itu tuh termasuk simbol. Jadi apapun yang ada di dalam naskah itu merupakan simbol yang memang harus dikaji dan diteliti. Sebenarnya nggak hanya bahasa aja, tapi semua unsur itu pasti ada dan semuanya pasti menyampaikan makna dan makna itu dipandang dari tanda-tanda yang ada. Nah, misalnya kayak bahasa itu terkait dengan pilihan kata, gaya bahasa dan juga ungkapan tertentu. Jadi kan simbol di sini itu kan nggak hanya bentuk dari gambarnya saja, tapi bagaimana simbol itu direpresentasikan ke realitas kehidupan gitu. Jadi budaya-budaya yang ada itu biasanya dicocokkan dengan tanda-tanda yang ada di dalam semua naskahnya gitu. Apakah semua aksara itu dalam satu bahasa itu tidak banyak aksara tapi ternyata beda bahasa. Nah, itu kan juga perlu diteliti dengan si teori Peirce itu tadi, karena simbol itu sangat sangat penting dan menjadi sebuah kunci untuk mencari semua hal yang ada di dalam naskah, entah itu budaya, entah itu terkait agama ataupun soal kritik-kritik sosial gitu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syauki. Saya merupakan salah satu dosen peminatan filologi di Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia FIB Universitas Airlangga. Tentunya cocok ya menggunakan analisis semiotika yang mana bicara masalah semiotika itu kan tidak hanya rangkaian kata ya, tapi
juga sebagai sistem tanda ya, gitu ya. Sistem tanda yang mana mempunyai makna yang tersembunyi di dalamnya. Kelicikan sekuni ini adalah representasi dari tanda manipulatif ya, penuh dengan kemanipulasian gitu ya. Bicara masalah sosial, ranah sosial, khusus dalam hal ini semiotika sosial adalah bagian dari pergeseran kultural ya. Bagaimana terjadi keruntuhan rasionalitas ya, dan dharma. Jadi dengan adanya perjudian ini merupakan bagian dari meruntuhkan segala kebaikan ya. Dan terjadi kan memang kan di era sekarang dengan era digital ini perjudian semakin sangat difasilitasi ya, dan sekali kita terperosok dalam hal perjudian maka itu terperosok dalam lingkaran setan begitu ya. Nah, tentunya banyak ya yang bisa kita relevansikan di era ini. Samping tadi itu perihal bagaimana maraknya perjudian. Terus yang berikutnya adalah bagian dari spekulasi politik ya. Ini mikirnya itu jangka pendek. Padahal menjadi seorang pemimpin itu tidak hanya jangka pendek ya, tapi juga lebih daripada itu jangka panjang. Apalagi hanya terbatas pada kelompoknya. Nah juga terkait etika ya, etika dalam hukum ya, kita memang hidup di era modern ini penuh ketidakpastian ya. Itu bagian dari justru semakin kita harus memikirkan betul, mempersiapkan bekal spiritual, itu penting. Itu pada akhirnya bagaimana memastikan finansial kita itu bisa kita dapatkan dengan cara yang beretika. Dan naskah ini sangat menarik untuk diangkat ya, terkait kejadian sekarang, kondisi ekonomi dan kondisi pemerintahan yang ini bagian dari kritik dari pemerintah itu sendiri. Demikianlah analisis mengenai teks Sabhaparwa dengan menggunakan teori semiotika Charles Sanders Peirce. Pada akhirnya, Sabhaparwa bukanlah kisah pewayangan belaka antara Pandawa dan Kurawa, melainkan sebuah teks yang memiliki banyak simbol dan makna. Demikianlah analisis kami. Terima kasih sudah menyimak. Semoga semakin memperkaya kajian tekstologi dan juga semiotika. Terima kasih.